Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom pemirsa Pijar TV dimanapun Anda berada, salam sejahtera untuk Anda sekalian. Bagaimana keadaannya? Doa kami tentunya Anda dalam perlindungan Tuhan, tetap semangat dan sukacita dan mengandalkan Tuhan dalam segala perkara yang ada. Kami hadir di program Ku Tahu Yang Ku Percaya dan kita masih terus membahas berkaitan tentang Kristologi. Dan saat ini kita akan berbicara mengenai inkarnasi dari Tuhan Yesus. Nah, apakah inkarnasi ini sama dengan reinkarnasi yang juga seringkali kita dengarkan? Hambanya sudah tersedia untuk menjelaskannya kepada Anda sekalian. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah setia mengikuti program acara ini tentunya. Dan pemirsa, program acara ini direkam langsung dari Nusa Tenggara Timur di Kota Kupang tentunya dan sudah mengikuti protokol kesehatan yang ketat, di mana semua tim kru Pijar TV yang bertugas sudah menjalani tes PCR dan swab antigen. Dan pemirsa yang diberkati Tuhan, kami berterima kasih untuk setiap donasi yang sudah Anda sampaikan yang sangat berarti untuk kelangsungan dari program acara ini. Kami terus menghibau Anda untuk menjadi partner donasi kami dengan mengirimkannya di nomor rekening yang tertera di layar kaca. Dan juga kalau Anda ingin menyampaikan pertanyaan, saran, pendapat, atau juga kritikan sesuai atau berkaitan dengan program acara ini, sampaikan di nomor WhatsApp yang juga tertera di layar kaca. Tentunya Anda sudah tidak sabar untuk segera diberkati oleh penyampaian kebenaran firman Tuhan lewat hambanya. Untuk itu, siapkan hati dan silakan menikmati. Shalom, salam sejahtera buat saudara sekalian, para pemirsa Pijar TV dan terkhusus pencinta program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Kita berkumpul lagi atau bertemu lagi dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya, satu program pengajaran yang akan melengkapi kita dengan pemahaman-pemahaman kekristenan yang benar. Dan dalam seri-seri ini kita akan membahas soal Kristologi, doktrin Kristus. Kira-kira sekitar 20-21 episode kita membahas tentang doktrin Kristus. Karena itu, marilah kita memanfaatkan kesempatan itu untuk belajar lebih dalam, mengenal Kristus secara pribadi, dan juga mempersiapkan diri dengan pemahaman supaya kita tidak gampang digoyahkan dengan berbagai macam pengajaran yang keliru dari sisi doktrin Kristus. Nah, saudara-saudara, program kali ini diproduksi dari Kota Kupang, NTT, dan karena masih berada dalam masa pandemi, maka kami informasikan kepada saudara semua bahwa semua kru yang ada di sini telah taat kepada protokol kesehatan dengan juga semuanya telah di swab atau juga di PCR, dan itu menjamin keamanan dalam pelaksanaan produksi program ini. Program ini bisa terlaksana karena ada banyak dukungan dari saudara-saudara, termasuk juga dukungan dana
Dan kalau saudara juga merindukan supaya program ini terus ada dan terus memberkati banyak orang, maka kami beri kesempatan kepada saudara-saudara juga untuk ambil bagian dengan mengirimkan donasi saudara. Di layar kaca Anda ada nomor rekening, Anda boleh mengirimkan donasi Anda dan akan dipergunakan untuk memproduksi konten-konten yang baik dari Pijar TV untuk memberkati banyak orang. Dan kalau saudara punya pertanyaan-pertanyaan seputar iman Kristen atau ada kesulitan di dalam memahami ayat-ayat Alkitab, saudara juga kami beri kesempatan untuk bertanya. Silakan kirimkan pertanyaan saudara di nomor-nomor yang ada di layar kaca Anda, termasuk juga yang membutuhkan dukungan doa atau ada problem yang saudara ingin share dan ditolong, dibantu untuk diberikan jalan keluar dan minimal didukung dalam doa, jangan ragu-ragu. Silakan kirimkan semua itu di nomor yang ada di layar Anda dan tim Pijar TV akan bersedia melayani dan menolong saudara sekalian. Saudara-saudara kita, seperti sudah saya singgung tadi, kita ada dalam seri pelajaran soal doktrin Kristus. Dan kita sudah banyak bicara tentang Kristologi ini dalam episode-episode sebelumnya. Kita memahami nama-nama Yesus yang dipakai di dalam perjanjian baru. Kita bicara soal kealahannya, kemanusiaannya, hubungan kealahan dan kemanusiaannya. Dan juga kita sudah selesai membahas soal kesucian atau ketidakberdosaan Kristus. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas soal inkarnasi Kristus. Nah, sebenarnya inkarnasi itu apa? Secara etimologis, ya, inkarnasi itu adalah sebuah kata bahasa Latin, ya, dari kata in yang artinya masuk dan karo atau karnis itu adalah ke dalam, ya. Jadi masuk ke karo atau karnis itu in itu masuk ke dalam, karo atau karnis itu adalah daging, masuk ke dalam daging. Itu adalah secara etimologis. Kalau saudara belajar arti kata, saudara akan ketemu ada kata-kata yang bermakna etimologis dari asal usul katanya, ya. Keyboard. Apa itu keyboard? Keyboard itu berasal dari dua kata, key dan board. Key itu adalah kunci dan board itu adalah papan. Jadi keyboard itu adalah papan berkunci. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, kalau etimologis. Tapi kalau secara terminologis peristilahannya, maka kita bisa mengatakan keyboard itu adalah sebuah alat musik yang begini, begitu, begini, begitu. Kita bisa membuat definisinya. Tapi secara etimologis ya dari pembagian kata seperti ini. Saya pergi ke toilet, lalu di toilet di situ ditulis rest room. Rest room, rest itu istirahat, room itu ruangan, jadi ruangan untuk beristirahat. Jadi kalau saudara capek mau beristirahat, boleh ke belakang, ya. Memang secara etimologis begitu, tetapi secara terminologis tentu pengertiannya lain. Nah, secara etimologis inkarnasi itu in ke dalam atau masuk ke dalam. Karo atau karnis itu adalah daging. Jadi masuk ke dalam daging. Itu etimologisnya. Tapi secara terminologis dan secara khusus terminologis yang teologis, maka inkarnasi itu dipergunakan dalam teologi Kristen untuk menggambarkan penjelmaan Allah menjadi manusia. Jadi orang Kristen percaya ada Allah. Tapi Allah itu masuk ke dalam daging. Ya. Daging di sini itu sekali lagi itu synekdeki yang bukan berarti hanya daging tubuh, tetapi maksudnya seluruh manusia kita. Jadi Allahnya menjadi manusia. Tindakan Allah menjadi manusia itulah yang disebut sebagai inkarnasi atau dalam bahasa Indonesia seringkali disebut sebagai penjelmaan. Allah menjelma menjadi manusia. Itu inkarnasi. Paham Pak, sampai sini? saya mau bertanya. Ya. Apa inkarnasi di sini sama dengan reinkarnasi ya? Kalau ada re di depan, re itu biasanya kembali, ya. Jadi kalau inkarnasi itu kita artikan penjelmaan,
Reinkarnasi itu artinya penjelmaan kembali. Tapi istilah reinkarnasi ini sebenarnya satu istilah yang melekat dengan kepercayaan agama lain. Ya. Yang percaya itu lebih diartikan bukan penjelmaan kembali, tapi lebih kepada kelahiran kembali. Ini pemahaman agama lain, bukan pemahaman Kristen, di mana orang yang sudah mati. Jadi mereka melihat hidup itu sebagai siklus. Semacam putaran, hari ini saya hidup di sini, lalu saya mati, lalu saya lahir lagi, lalu mati lagi, lahir lagi, mati lagi, lahir lagi, mati lagi, lahir lagi. Maka sebenarnya Bang Juve ini sekarang hidup di sini di tahun 2021. Lahir tahun berapa? 86. Tahun? 86. Tapi tahukah sebelum tahun 86 tuh Bang Juve ini pernah hidup pada masa lampau? Kalau reinkarnasi begitu. Sekarang hidup tahun 2021, kalau misalnya tahun 2050 mati. Tapi nanti lahir lagi. Tapi lahir lagi nanti entah diberi nama siapa. Ya. Pokoknya kehidupan ini terus berputar. Saya pernah lihat ada aplikasi di Facebook, ya, aplikasi ya untuk main-main aja lah, ya. Aplikasi itu bilang coba cari tahu dalam kehidupan sebelumnya tuh Anda itu siapa. Ya, lalu saya iseng-iseng, ini kira-kira kalau saya ini dibilang hidup sebelumnya apa ya. Lalu saya masuk, diambil ke fotonya, lalu diputer-puter, tahu-tahu muncul tulisan, dalam hidup sebelumnya Anda sebenarnya adalah seorang prajurit Romawi. Berarti dalam hidup yang lalu saya prajurit Romawi, ternyata mati, lahir kembali jadi pendeta. Ya. Nah itu namanya reinkarnasi. Ya, kalau saudara lihat di YouTube memang ada pembicaraan-pembicaraan tentang inkarnasi. Misalnya ada seorang anak yang lahir. Lalu anak yang lahir ini, dia baru umur 4-5 tahun. Tahu-tahu dia menemukan foto keluarga. Dia menemukan foto keluarga, dia lihat-lihat baik-baik foto keluarga ini. Ini foto sudah dibuat sebelum dia lahir. Lalu dia lihat foto keluarga ini, lalu mamanya tanya, adek lihat foto siapa? Adek lihat fotonya adek. Memang foto adek bagaimana? Ya adek ada di sini. Yang mana? Dia tunjuk. Opa. Itu opa. Ya, itu saya. Ya. Mereka menjadi tidak percaya. Lalu si anak ini mulai bercerita. Ya, opa itu bersaudara sekian lama, sekian orang-orang. Lalu saudaranya opa ini ada yang pernah mati dibunuh di mana. Lalu dirahasiakan, tidak ada orang yang tahu. Tapi si anak ini bisa cerita sampai ada saudara yang mati dibunuh. Nah akhirnya mereka percaya bahwa anak ini sebenarnya adalah jelmaan kembali dari opa. Opa sudah mati, lahir kembali lagi. Nah itu namanya reinkarnasi. Ya, reinkarnasi. Nah tapi itu pandangan agama lain ya. Kadang-kadang kita juga lihat ya kalau misalnya hari ini ya aku jatuh cinta padamu, tong baru jalan 4 bulan, kopu mama tahu, kopu mama mengamuk, ya kan? Lalu tidak bisa lagi dengan kamu, akhirnya kamu nikah dengan orang lain, saya nikah dengan orang lain, tidak apa-apa. Tapi semoga di kehidupan berikut kita dua jodoh. Semoga di kehidupan yang berikut. Nah itu, omongan seperti itu artinya dilatar belakangi oleh pemahaman reinkarnasi. Jadi hidup itu adalah siklus. Tapi Kristen tidak percaya seperti itu. Ya. Karena Ibrani 9 ayat 27 bilang, manusia ditetapkan untuk mati satu kali saja dan setelah itu dihakimi. Jadi kita ini hidup, mati, habis itu siap dihakimi. Hakimi ya masuk surga, masuk neraka. Masuk surga selama-lamanya, masuk neraka selama-lamanya. Tidak akan kembali ke bumi lagi. Ya, itulah sebabnya orang sudah mati tidak akan kembali lagi. Iya Pak Pendeta, tapi masalahnya waktu mama saya mati itu pada hari ke-40 pas cuci piring di belakang, ada pohon pisang, mama muncul. Itu pasti bukan mamamu. Itu pasti setan yang menyamar jadi mamamu. Ya tapi suaranya persis mama. Iya, apa susahnya setan meniru suara mamamu? Tapi kan wajahnya wajah mama. Iya, memang dia harus muncul dalam wajah mama supaya kamu terpengaruh. Kalau dia muncul dalam wajah Napoleon Bonaparte, ya, atau dalam wajah Jenderal Sudirman, ada urusan apa saudara dengan Jenderal Sudirman atau Napoleon Bonaparte?
Tapi kalau dia muncul dalam rupa mama, apalagi mama bilang, anak ya ini sudah mau Natal, semua orang bikin kue, mama di kuburan tidak ada kue. Tolong taruh kue, 1 toples dan gelas kopi, 2, biar opa-opa atau bapak mama bisa minum-minum. Saudara kan terpengaruh. Ya, tapi Kristen tidak percaya reinkarnasi. Jadi harus dibedakan ya. Ini penting karena saya pernah dengar khotbah Natal, pada waktu Allah berreinkarnasi. Nah, itu pendeta tuh salah, pengkhotbahnya salah ngomong ya. Bukan reinkarnasi, itu konsep agama lain. Konsep Kristen itu inkarnasi. Dan itu untuk menjelaskan tindakan Allah menjadi manusia. Ya, jelas ya. Nah, sekarang kita akan melihat subjek dari inkarnasi. Mengapa atau apa maksudnya subjek dari inkarnasi? Ingat bahwa orang Kristen percaya Allah Tritunggal. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi ada 3 pribadi Allah. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau Kristen bilang Allah menjadi manusia, Bapa, Anak, Roh Kudus nih yang mana yang menjadi manusia? Yang mana yang berinkarnasi? Nah, kalau kita lihat kitab suci, subjek dari inkarnasi itu adalah pribadi yang kedua, anak ini. Jadi anak ini yang datang jadi manusia. Kalau Bapa tidak pernah datang jadi manusia. Roh Kudus tidak pernah datang jadi manusia. Atau tidak bisa ketiga-tiganya datang sebagai manusia. Tidak. Jadi hanya pribadi kedua sang anak yang datang sebagai manusia. Waktu dia lahir sebagai manusia, dia dikasih nama Yesus. Maka subjeknya hanya pribadi kedua Tritunggal. Sekarang kita lihat Yohanes 1 ya. Yohanes 1 ayat 1. Baca dulu Yohanes 1 ayat 1. Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Ya, sabar ya. Firman itu yang mana? Firman itu yang ini, pribadi kedua. Firman itu gelar bagi pribadi kedua. Firman itu gelar bagi sang anak. Jadi kalau dikatakan pada mulanya firman, pada mulanya sang anak, terus Firman itu bersama-sama dengan Allah. nah, Allah di situ tuh Bapa. Jadi firman itu atau anak itu bersama-sama dengan Bapa. Dan firman itu adalah Allah. Nah, firman itu Allah, anak itu adalah Allah. Terus ayat 14-nya. Firman itu telah menjadi manusia. Ya, firman itu berarti anak itu telah menjadi manusia. Jadi anak itu bersama-sama dengan Bapa dan anak itu menjadi manusia. Bapaknya tidak jadi manusia. Ya, Bapa tidak jadi manusia. Sekarang lihat lagi Filipi pasal 2 ayat 5 bagian terakhir sampai ayat 7. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 7. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah. Ya, sabar ya. Kristus Yesus ini kan ini adalah pribadi kedua tuh ya, anak itu ya. Kristus Yesus terus Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. nah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Allah di situ adalah Bapa. Jadi tidak menganggap kesetaraan dengan Bapa. Terus Itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. menjadi sama dengan manusia. Yang menjadi sama dengan manusia itu adalah Kristus Yesus dan bukan Allah Bapa. Ya. Jadi sekali lagi, Bapa tidak pernah jadi manusia, Roh Kudus tidak pernah menjadi manusia. Yang pernah menjadi manusia hanyalah Sang Anak yang diberi nama Yesus. Ini penting untuk dipahami karena ada juga pengajaran atau paham yang menganggap bahwa Bapa juga dan Roh Kudus juga itu jelma jadi manusia. Paham modalistik monarkianism atau patripasianism. Patripasianism itu percaya bahwa karena Bapa juga jadi manusia, maka yang menderita di atas kayu salib itu juga Bapa. Ya. Atau juga nama lainnya adalah Sabellianisme dari Sabellius. Mengatakan Bapa sendirilah yang berinkarnasi sebagai anak. Tapi itu salah ya. Jadi Bapa tidak, Roh Kudus tidak. Karena itulah yang berinkarnasi,
yang menderita sengsara, yang mati di kayu salib, yang dikuburkan, yang bangkit, itu hanya hanya anak, bukan Bapa. Makanya kalau berdoa juga harus hati-hati. Bapa kami di surga, kami bersyukur karena Engkau telah mati di kayu salib untuk kami. Nanti dia jawab dari atas, emangnya siapa yang pernah mati untuk kau, ya kan? Bapa tidak pernah mati untuk kita, ya. Roh Kudus tidak pernah mati untuk kita. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Mau di situ siapa? Belum tahu ya. Tapi kalimat selanjutnya, kau menderita, gantikanku. Kalau menderita harusnya, ini anak ini, Yesus nih. Telah kulihat bukti kasih-Mu, kau menderita, gantikanku. Dengan darah-Mu, kau selamatkanku. Kalau ngomong darah itu pastikan Yesus. Terus, ini hidupku menyenangkan-Mu. Menyenangkan siapa? Mestinya konteksnya Yesus. Lalu refnya, terlalu besar kasih-Mu. Agak aneh ya. Mestinya kan dia kan konteksnya ngomong Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, kau menderita, itu kan Yesus. Dengan darah-Mu kau sucikanku, itu Yesus. Lalu refnya terlalu besar, mestinya ikut logikanya terlalu besar Yesus, bukan Bapa. Ya, tapi mungkin saja dia mau memahami bahwa Yesus menderita itu juga karena Bapa yang mengirim Yesus. Bisa, tapi juga bisa salah. Kalau yang dipahami bahwa Bapa yang menderita darahnya, makanya mengucap syukur, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Nah, itu bisa keliru. Jadi memang tidak pasti salah, tapi ada kemungkinan lagu itu pengertiannya tidak terlalu baik secara teologis, bisa salah ditafsirkan, ya. Nah, tapi satu hal yang saya tekankan di sini bahwa sekalipun yang datang sebagai manusia ini cuma pribadi kedua, yaitu anak, Bapa tidak, Roh Kudus tidak, tapi bukan berarti Bapa dan Roh Kudus ini pasif. Di dalam peristiwa inkarnasi sebenarnya ketiga-tiganya ini itu bekerja sama. Aktif bahkan. Roh Kudus misalnya, kita tahu bahwa inkarnasi sang anak datang ke dalam dunia kan melalui kelahiran dari Maria. Tapi bagaimana Maria yang adalah seorang perawan itu bisa hamil? Nah, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Ya, coba Matius 1 ayat 20. Matius pasal 1 ayatnya yang ke-20. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Berarti Yesus pribadi kedua yang datang menjadi manusia, tapi supaya dia muncul sebagai seorang manusia, suatu janin di dalam rahim Maria ibunya, itu kerjanya pribadi ketiga. Lukas 1 ayat 35. Lukas pasal 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ini kan Maria nanya, bagaimana mungkin? Aku belum bersuami. Bagaimana mungkin bisa hamil, mengandung? Malaikat itu bilang, Roh Kudus akan turun atasmu. Kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Jadi kita lihat, yang ini yang datang. Tapi yang ini bekerja aktif dengan kuasa mujizatnya menyebabkan terjadi inkarnasi. Lalu Bapak bikin apa? Ya. Coba lihat Roma 8 ayat 3. Roma 8 ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Ya, telah dilakukan oleh Allah. Allah di situ Allah Bapa. Telah dilakukan oleh Allah Bapa. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Berarti yang datang sebagai manusia itu yang pribadi kedua. Tapi dia datang itu hasil utusan dari Bapa. Pribadi pertama. Maka Bapa berperanan ini ya. Galatia 4 ayat 4.
Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah Bapa mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Ya, Taurat. Allah mengutus anaknya, karena ada anaknya, maka pasti Allah yang mengutus itu adalah Bapa. Ya, jadi di sini kita menyimpulkan yang datang sebagai manusia cuma anak. Biarpun begitu, kedua pribadi yang lain, Bapa dan Roh Kudus, aktif di dalam peristiwa inkarnasi. Oke, jelas sampai di Pak, sini? saya mau bertanya Pak. Pak, bagaimana dikatakan bahwa hanya anak yang berinkarnasi, bukan Bapa dan Roh Kudus? Padahal kalau kita tahu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu kan satu, Pak. Ya, Bapa, Anak, Roh Kudus itu satu, tapi satu apa? Ya, bukan satu pribadi. Itu tiga pribadi berbeda. Kalau kita belajar doktrin Tritunggal, kita tahu bahwa Tritunggal itu kan namanya Tritunggal. Tri itu kan tiga, tunggal itu satu. Berarti ada tiganya, ada satunya, ada trinya, ada tunggalnya. Nah, apa yang tri, apa yang tunggal? Doktrin Tritunggal kita bilang yang tunggal itu hakikatnya, yang tri itu pribadinya. Berarti pribadinya ini Bapa, Anak, Roh Kudus. Karena itu tiga pribadinya berbeda. Jadi Bapa itu bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa, itu lain-lain. Pakai bahasa manusia itu orang lain. Ya. Memang tadi saya akan singgung ada doktrin Sabellianisme. Doktrin Sabellianisme itu memang menganggap bahwa Bapa, Anak, Roh Kudus itu sebenarnya bukan tiga pribadi, itu cuma tiga manifestasi atau tiga fungsi. Jadi mereka mengatakan begini, sebenarnya Allah itu hanya satu pribadi. Tapi pada waktu perjanjian lama, waktu dia mencipta, dia menampilkan diri atau memperkenalkan, menyatakan diri sebagai Bapa. Pada waktu inkarnasi, dia menampilkan diri sebagai anak. Pada waktu era gereja, dia menampilkan diri sebagai Roh Kudus. Tapi orangnya satu, pribadinya satu. Ini orangnya satu, Esra. Tapi saya punya tiga fungsi atau tiga jabatan. Di gereja, saya pendeta. Di sekolah teologi, saya dosen. Lalu di yayasan, saya ketua yayasan. Tapi orangnya satu, yaitu Esra. Ya. Kalau pendeta ini pergi ke Jakarta, dosennya di mana? Pendeta ke Jakarta, dosen tinggal di Kupang? Tidak, ya kan? Pendetanya ke Jakarta, ya pasti dosennya juga ke Jakarta, ketua yayasannya juga ke Jakarta, karena cuma satu orang. Ini hanya cuma tiga nama, tiga sebutan berbeda. Nah, Tritunggal bukan begitu. Kalau memang Tritunggal begitu, maka tidak bisa Bapa datang, Anak turun ke dunia jadi manusia, lalu Bapa dan Roh Kudus, tidak. Itu kalau kita memahami satunya satu pribadi. Tapi tidak begitu. Sekarang lihat ya, pendeta, dosen, ketua yayasan. Tapi orangnya satu, Esra. Sekarang saya tanya, ini pendeta, dosen, dan ketua yayasan bisa ngobrol bersama tidak? Duduk bertiga ngobrol. Bisa tidak? Tidak bisa karena orangnya satu. Tapi ternyata Bapa, Anak, Roh Kudus itu bisa. Waktu anak keluar dibaptis, Roh Kudus turun ke atas dia, lalu suara dari langit, inilah anakku. Berarti ada tiga, bisa ngobrol, ngomong. Ya. Bisakah pendeta ini menelpon dosen ngobrol 2 jam? Tidak bisa karena orangnya satu, tapi ternyata Bapa bisa berbicara kepada anak, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Tapi Yesus juga bisa bicara dan berdoa kepada Bapa. Berarti ada komunikasi. Ya. Bisakah dosen ini mengutus ketua yayasan ke Amerika? Nggak bisa. Tapi ternyata Bapa bisa mengutus anak. Bapa dan anak bisa mengutus Roh Kudus. Berarti bisa ada saling mengutus. Kalau begitu sebenarnya Bapa itu bukan anak, itu lain itu. Lain orang, bahasa kasarnya begitu. Anak itu bukan Roh Kudus bukan Bapa. Hanya karena ketiganya mempunyai hakikat yang sama dan satu, maka
Tetap bukan 3 Allah, tapi 1 Allah. Lain kali kita bahas itu kalau kita bicara doktrin Allah Tritunggal ya. Nah, tapi intinya kesatuannya bukan kesatuan pribadi. Kalau memang kesatuan pribadi, maka pertanyaan tadi itu penting. Ya, bagaimana mungkin hanya anak yang datang? Tapi karena Tritunggal itu bukan kesatuan pribadi, tapi kesatuan hakikat, maka Bapa, Anak, Roh Kudus memang tidak terpisah, tapi berbeda. Karena itu memungkinkan hanya satu pribadi yang datang ke dunia, jadi manusia, yaitu pribadi kedua, yakni Sang Anak. Oke, sekarang kita mau bahas hal yang ketiga dari inkarnasi ini adalah inkarnasi dan kelahiran. Yesus itu berinkarnasi, menjelma. Dan penjelmaan itu terjadi pada waktu dia lahir. Dia lahir dari rahim Maria. Yesus berinkarnasi, tapi dia lahir. Tapi sebenarnya ada perbedaan antara inkarnasi dan kelahiran. Ya. Bedanya di mana? Pertama, inkarnasi menunjukkan adanya keaktifan. Sedangkan kelahiran itu bersifat pasif. Maksudnya, inkarnasi itu melibatkan keinginan dari pihak atau pribadi yang mau berinkarnasi. Tapi kelahiran tidak. Itulah sebabnya, kalau saudara baca di dalam Alkitab, Yesus jarang sekali, nyaris tidak pernah mengatakan aku lahir. Tapi dia sering menyebut aku datang. Bukan aku lahir. Ya. Coba lihat Yohanes 7, 28-29. Yohanes pasal 7 ayat 28 sampai 29. Waktu Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku namun sendiri." aku datang, bukan namun aku lahir, namun aku datang. Ayat 29. Aku kenal dia sebab aku datang dari dia. Aku datang, bukan aku lahir. Lalu lihat lagi Yohanes 9 ayat 39. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi." Ya, cukup. Aku datang, bukan aku lahir. Yohanes 16, 27-28. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang. Ayat 28. Aku datang dari Bapa. Aku datang dari Bapa. Dan aku datang ke dalam Aku dunia. datang ke dalam dunia. Aku datang, aku datang. Masih banyak ayat yang lain ya. Yohanes 17 ayat 8. Bahwa aku datang daripadamu. Matius 20 ayat 28. Anak manusia datang bukan untuk dilayani. Ya. Masih banyak. Yesus sering mengucapkan aku datang. Memang satu kali dia pernah bilang aku lahir. Tapi begitu aku lahir langsung sambung aku datang. Yohanes 18 ayat 37. Yohanes 18 ayatnya yang ke-37. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Untuk itu aku lahir, dia memang bilang aku lahir. Tapi langsung menyusul dan untuk itulah aku datang. Apa beda aku datang dengan aku lahir? Aku datang itu aktif. Aku lahir itu pasif. Kalau saya memutuskan atau saya mengatakan pada saudara, aku datang ke Kupang. Berarti sebelum di Kupang ini kan aku memutuskan untuk datang. Aku memutuskan untuk datang, aku mau datang. Aku lalu beli tiket, lalu aku terbang dengan pesawat, dan sekarang aku datang di Kupang. Kan gitu ya? Ada keaktifan dari sebuah kedatangan. Tapi kalau aku lahir, kita ini tidak pernah aktif dalam kelahiran kita. Ibu Erlin lahir di mana? Di Kupang. Ya. Waktu itu sudah ACC sama mama supaya lahir di Kupang. Tidak kan?
pasif saja. Kalau tahu mama ke Sabu, ya sudah lahir di Sabu. Mama ke Papua Nugini, lahir di Papua Nugini. Ya, jadi pasif diam saja, entah mau lahir di mana ya sudah. Ya kan? Lahir di mana? Di Kupang. Ya? Di Camplong. Seandainya boleh memilih, mau pilih lahir di mana? Di mana saja. Bung Karel, kalau boleh pilih mau lahir di mana? Di Amerika, Los Angeles saja ya. Kalau di Las Vegas ya, biar bisa main ya. Kalau boleh memilih, kita bisa memilih, aktif memilih. Tapi kenyataannya namanya lahir itu, kita tidak pernah bisa memilih lahir dari ayah siapa, ibu siapa, tidak bisa memilih lahir di mana, tidak bisa memilih lahir kapan. Ya. Kadang-kadang duduk-duduk mikir, enak ya anak-anak yang lahir zaman sekarang ya. Semua modern, semua ini. Kalau saya lahir tahun 70-an, aduh masih susah. Lahir lagi di kampung kecil lagi yang jarang lihat mobil. Ya. Jarang lihat trek. Di kampung tempat saya lahir itu, trek masuk 1 minggu 1 kali, hanya hari Sabtu, hari pasar. Maka saya bersama-sama anak kampung itu biasa tunggu hari Sabtu. Begitu trek lewat, lari-lari, ikut-ikut. Sampai 1 kali gara-gara lari, ngikut trek, begini trek dari belakang hampir tabrak saya. Mulai itu papa saya marah dan setiap hari Sabtu papa saya mengajar supaya demi keamanan saya diikat di pohon kapuk. Setiap Sabtu. Terus begini, supaya ini. Kasihan banget ya. Seandainya bisa memilih, saya tidak akan memilih lahir di kampung itulah ya. Cari di tempat yang baik, Las Vegas ke apa ya. Ya. Itu berarti bahwa dalam urusan kelahiran kita pasif total. Tapi kalau aku datang, ini kan aku aktif. Nah karena itu Yesus jarang mengatakan aku lahir. Memang dia pernah mengatakan aku lahir karena faktanya dia lahir. Tapi dia lebih banyak menyebut aku datang. Menunjukkan bahwa di dalam kedatangannya, di dalam inkarnasinya, memang ada tindakan aktif dari dia. Dia mau datang, dia mengambil keputusan untuk datang, dan dia masuk dalam proses kedatangannya. Ya, maka inkarnasi beda dengan kelahiran. Kedua, bedanya yang kedua adalah inkarnasi menunjukkan adanya pra-eksistensi. Pra-eksistensi itu artinya keberadaan sebelumnya. Jadi sebelum lahir sudah ada. Lahir tahun berapa? Ya? 2001. Lahir tahun 2001. Waktu tahun 1995 ada di mana? Ya? Belum ada ya? Kalau lahir tahun 2001, paling-paling ada di rahim mama, ya mungkin dari 2020 sebagai janin. Lalu lahirnya 2021. Tapi sebelum tahun 2020 itu di mana? Tidak ada. Semua kita itu belum ada. Tidak ada sebelum kita muncul sebagai janin dalam rahim ibu. Tapi kalau inkarnasi itu sudah harus ada sebelumnya. Ya. Saya datang ke Kupang. Hari ini saya datang ke Kupang. Sebelum hari ini saya sudah ada belum? Ya. Saya belum ada di Kupang, tapi saya sudah ada di dunia atau belum? Ya kan? Harus ada, karena kalau tidak ada lalu yang datang itu siapa? Ya kan? Maka harus ada lebih dulu. Itu inkarnasi. Itulah sebabnya Yesus berinkarnasi. Saya lahir tahun 1977. Lalu saya ada sampai sekarang tahun 2021. Tapi 1970 saya tidak ada. Tapi Yesus, dia lahir di sini, abad 1. Tapi sebelum ini dia sudah ada. Dia sudah ada di sini. Nah, itulah bedanya Yesus dengan semua orang. Makanya kan dia bilang, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Padahal jarak dia dan Abraham itu 2000 tahun loh. Tapi dia bilang sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Berarti 2000 tahun yang lampau bahkan lewat dia sudah ada. Ya. Lihat Yohanes 6 ayat 38.
Yohanes 6 ayat 38, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, Ya, tetap cukup di situ. Sebab aku telah turun dari surga. surga. Aku telah turun dari surga. Berarti sebelum dia lahir itu kan dia dari surga dulu baru turun. Ya, sudah ada dia. Mika 5 ayat 1. Ayat Natal. Mika 5 ayat 1, tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Akan bangkit bagiku, akan lahir bagiku. Yaitu di sini pada waktu Yesus lahir. Terus? Yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu Berarti kala. dia lahir di sini, tapi permulaannya sudah purbakala, sudah dahulu kala, itu sudah ada. Tapi lahirnya di sini. Ya, lahir di sini. Ya. Lihat Yohanes 17 ayat 5. Yohanes 17 ayat yang kelima. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Kalau dia punya kemuliaan sebelum dunia ada, dia mesti ada sebelum dunia ada. Kemarin saya gunakan ayat ini ya untuk membuktikan kealahannya. Tapi jelas ini menunjukkan keberadaan sebelum dia lahir. Bukan hanya di sini loh, dia lahir di sini, tapi bukan hanya dia sudah di sini, tapi bahkan sebelum dunia ada. Dunia mulai di sini, sebelum dunia ada dia sudah ada. Ya. Itu berarti bahwa memang Yesus ini punya pra-eksistensi. Seorang pengkhotbah masa lalu nama Charles Haddon Spurgeon, dia bilang begini, dia ada sebelum dia dilahirkan ke dalam dunia ini. Ya, karena Allah mengutus anaknya, ia sudah ada. Karena kalau tidak, maka ia tidak bisa diutus. Allah Bapa mengutus Yesus, anak. Itu secara implisit menunjukkan anak sudah harus ada. Kalau anaknya belum ada, terus bagaimana Bapa mengutus? Mengutus siapa? Maka anak harus ada baru bisa diutus. Seperti kata Calvin juga. Anak yang diutus harus sudah ada sebelum dia diutus. Dan ini membuktikan kekekalan dan keilahiannya. Ya, maka inkarnasi menunjukkan pra-eksistensi. Makanya Yesus bilang, aku datang. Kalau kita tidak bisa bilang aku datang, karena kan kita cuma lahir ya. Sebelum lahir juga di rahim ibu kita belum ada. Jadi kita tuh mestinya tidak cocok bilang aku datang. Kalau saya ngomong sama kamu, saya datang ke Kupang, lalu kamu tanya sama saya, sebelum di Kupang Bapak di mana? Saya tidak di mana-mana. Menjadi bingung, ya kan? Loh, sebelum di Kupang harus di mana dulu baru bisa bilang aku datang ke Kupang. Nah kita ini kan sebelum muncul di rahim ibu kan kita belum ada di mana-mana. Maka kita tidak bisa mengatakan aku datang. Kita bisa berkata aku lahir. Aku lahir tahun 77. Tidak bisa aku datang. Karena kalau aku datang, berarti sebelum itu aku sudah harus ada. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ayo, sebelum kau datang di dunia, kau di mana? Gak di mana-mana ya? Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Kalau saya bilang saya mau kembali ke Amsterdam, lalu ibu tanya, kapan di Amsterdam? Belum pernah? Kalau begitu bukan namanya kembali. Itu baru mau pergi ke Amsterdam, bukan kembali ke Amsterdam. Kembali ke Amsterdam berarti kau pernah di Amsterdam. Kembali ke surga berarti kau pernah ke surga. Saat ku kembali ke surga, kapan kau di surga? Belum pernah. Kalau begitu kau mau pergi ke surga, bukan kembali ke surga. Kalau Yesus kembali ke surga cocok, karena dia memang pernah dari surga, datang ke bumi, sekarang kembali. Ya, maka aku datang itu hanya boleh diucapkan oleh Yesus. Oke, sekarang pertanyaannya begini. Kan ada inkarnasi. Sang anak
jelma jadi manusia. Tujuannya apa? Kenapa harus perlu datang ke dalam dunia? Nah, sebenarnya inkarnasi ini ada hubungan dengan dosa dan penebusan. Karena manusia berdosa dan harus dihukum oleh Allah, dan demi penebusan orang berdosa, inkarnasi harus terjadi. Bahwa inkarnasi itu berhubungan dengan masalah penyelamatan manusia dari dosa, terlihat misalnya dalam Lukas 19 ayat 10. Coba lihat Lukas 19 ayat 10. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Anak manusia datang, itu inkarnasi. Untuk apa? Untuk mencari, menyelamatkan yang hilang. Ini orang berdosa. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ia mengaruniakan anak yang tunggal, itu inkarnasi. Terus? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang Beroleh kekal. hidup yang kekal, ini masalah keselamatan. Jadi inkarnasi berurusan dengan masalah keselamatan. Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Ya, aku datang, itu inkarnasi. Supaya mereka mempunyai hidup. Maksudnya hidup yang kekal ini ya. Berarti ini keselamatan. Lagi-lagi inkarnasi berurusan dengan keselamatan. Galatia 4 ayat 4 dan 5. Galatia 4 ayat 4 dan 5. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Ya, Allah mengutus anaknya, itu inkarnasi. Terus? Dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka. Ya, diutus untuk menebus mereka. Ini keselamatan. Ya. Satu lagi, 1 Timotius 1 ayat 15. 1 Timotius 1 ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia. Kristus Yesus datang ke dunia, inkarnasi. Untuk menyelamatkan orang berdosa. Untuk menyelamatkan orang berdosa. Urusan yang keselamatan. Dan masih banyak ayat yang lain. Jadi sebenarnya di sini kita bisa lihat, mengapa inkarnasi terjadi, itu ada hubungan dengan dosa, ada hubungan dengan keselamatan atau penebusan. Ya, ada hubungannya. Tapi di mana hubungan itu atau bagaimana hubungan itu dijelaskan? Begini. Inkarnasi itu berhubungan dengan syarat seorang juru selamat. Kita kan semua orang berdosa. Harus dihukum Allah. Tapi karena Allah mau menyelamatkan kita, lalu maka kita perlu juru selamat. Tapi juru selamat itu tidak bisa sembarang, tidak bisa ambil, Om Karel jadi juru selamat. Ya, Om Juve jadi juru selamat. Tidak bisa. Juru selamat manusia berdosa itu tidak bisa sembarang orang. Harus ada syaratnya untuk jadi juru selamat. Syarat jadi juru selamat itu adalah pertama, harus manusia. Kenapa kok harus manusia? Kan yang berdosa itu manusia. Yang berdosa itu adalah manusia. Juru selamat itu kan akan menggantikan manusia berdosa menerima hukuman Allah. Karena manusia yang berdosa, maka harus manusia juga yang terima hukuman. Maka juru selamat atau pengganti manusia itu harus manusia. Supaya waktu dia menerima hukuman dari Allah, dia sebagai manusia menerima hukuman Allah. Dan yang kedua adalah dia tidak boleh berdosa sama sekali. Ya, dia tidak boleh berdosa sama sekali. Jadi syarat juru selamat itu, nomor 1 manusia, nomor 2 harus tidak berdosa. Saya sudah jelaskan sebelumnya dalam episode sebelumnya soal kesucian Kristus ya. Kristus tidak boleh berdosa, satu pun tidak. Begitu dia satu kali berdosa, dia tidak bisa jadi juru selamat. Begitu dia berdosa satu kali, dia juga butuh diselamatkan. Karena itu juru selamat tidak boleh berdosa, tapi juru selamat itu harus manusia.
Ya. Itu syarat juru selamat. Syarat juru selamat nomor 1, manusia. Nomor 2, tidak berdosa. Ayo, mari kita cari. Cari di mana? Dari Sabang sampai Merauke, cari. Dapat manusia? Dapat. Cari manusia dari Sabang Merauke dapat itu. Ya. Dari ujung dunia ke ujung dunia dapat manusia. Tapi yang tidak berdosa tidak dapat. Soalnya manusia berdosa semua. Maka cari juru selamat di dunia hanya memenuhi syarat pertama. Syarat kedua tidak. Bagaimana kalau kita cari di surga? Karena di bumi tidak dapat, cari di surga. Begitu cari di surga, ada ketemu yang tidak berdosa? Di surga ada yang tidak berdosa? Ada. Allah. Ya kan Allah tidak berdosa. Ketemu Allah di surga, tidak berdosa. Oh ya, ini. Tapi syarat pertama, manusia. Tapi kan Allah bukan manusia. Maka syarat pertama tidak terjadi. Di dunia dapat manusia, tapi semua berdosa. Di surga dapat yang tidak berdosa, tapi bukan manusia. Berarti di bumi tidak dapat, di surga juga tidak dapat. Celakalah kita semua. Ya kan? Tapi terus bagaimana menghasilkan manusia, tapi tidak berdosa? Oh, kalau begitu di sini ada manusia tapi berdosa, di sini ada yang tidak berdosa tapi bukan manusia. Bagaimana kalau yang tidak berdosa ini dia jadi manusia? Ya. Kalau yang tidak berdosa ini jadi manusia, maka sekarang dia jadi manusia. Tapi karena dia ini tidak berdosa, karena dia tidak berdosa maka ada yang tidak berdosa. Tapi dia lahir sebagai manusia, maka dia jadi manusia. Maka dia manusia tidak berdosa. Nah, kalau dia manusia tidak berdosa sudah ada. Ini syarat juru selamat, maka manusia yang tidak berdosa ini jadi juru selamat. Jadi sebenarnya mengapa harus ada inkarnasi? Supaya ada juru selamat. Tanpa inkarnasi tak mungkin ada juru selamat. Ya. Tanpa inkarnasi tak mungkin ada juru selamat. Nah, Yesus ini kan Allah. Dia tidak berdosa. Tapi dengan berinkarnasi lalu dia lahir lewat Maria. Karena Maria itu manusia, maka dia anak Maria, maka dia juga jadi manusia. Maka dia jadi manusia, tapi karena dia Allah ya dia tidak berdosa. Maka muncullah satu manusia tidak berdosa, namanya Yesus dari Nazaret. Karena itulah dia menjadi juru selamat umat manusia. Karena itu ingat saudara ya, yang bisa menyelamatkan atau yang jadi juru selamat itu hanya Yesus. Karena hanya dia yang manusia tidak berdosa. Kamu cari juru selamat itu dari mana saja ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Sangerta Laut sampai Rote ya, dari ujung kutub utara sampai kutub selatan, cari juru selamat tidak dapat. Karena juru selamat itu cuma satu, yaitu Yesus Kristus. Kalau kamu tidak percaya pada dia, ya kamu tidak punya juru selamat. Ya tanggung sendiri. Ya, tanggung sendiri. Karena itulah berbahagialah orang yang percaya pada Yesus. Berbahagialah orang yang menyambut Yesus sebagai juru selamat. Karena dia memperoleh atau memiliki juru selamat satu-satunya. Ya, satu-satunya. Ini penting sekali. Ya. Pemirsa di rumah, kalau saudara punya pertanyaan jangan ragu-ragu. Di layar kaca saudara ini ada nomor yang bisa dihubungi. Silakan SMS, WA ke sana dan kami akan menjawab pertanyaan saudara-saudara, termasuk yang punya pokok doa, yang ingin cerita supaya mencari solusi dari problem saudara. Tim Respon Pijar TV siap melayani saudara. Kembali kepada tujuan inkarnasi. Yang pertama tadi kan berurusan dengan penyediaan juru selamat. Yang kedua ini berhubungan dengan hukuman dosa. Berurusan dengan hukuman dosa. Siapa mencuri barang saya harus menampar dia 100 kali.
Tahu-tahu Bung Juve curi barang saya. Maka saya harus menampar dia 100 kali. Bagaimana supaya saya tidak menampar dia? Harus ada yang mau jadi juru selamat, ganti dia. Maka sekarang geser, ganti. Yang ganti ini dapat apa? Dapat tampar juga kan? Artinya hukuman yang sama. Harusnya ini ditampar, kalau ada yang ganti maka yang ganti harus ditampar. Jadi penggantinya harus menerima hukuman yang mestinya diterima oleh pelaku. Nah, manusia ini berdosa. Hukumannya apa? Hukumannya itu mati. Karena Roma 6 ayat 23 bilang upah dosa ialah maut. Maka orang berdosa harus mati. Kalau sekarang juru selamatnya itu mau mengganti orang berdosa itu, maka dia harus mati. Juru selamatnya harus mati. Maka jadi juru selamat tidak bisa tidak mati. Harus mati. Pada waktu Yesus di atas kayu salib ya. Lalu ada orang Islam pernah bilang begini. Kalau Yesus itu Tuhan, bagaimana dia bisa menyelamatkan? Bagaimana Yesus bisa menyelamatkan Kris? Maksudnya umat Kristen. Bagaimana Yesus bisa menyelamatkan umat Kristen sedangkan menyelamatkan diri dari salib saja tidak bisa? Menyelamatkan diri dari salib saja tidak bisa, tapi mau selamatkan seluruh dunia. Saya bilang begini, ya. Kalau Yesus mau selamat tuh bisa. Tapi masalahnya dia datang ke dalam dunia tuh memang untuk mati. Anak manusia datang ke dalam dunia untuk memberikan nyawanya. Berarti dia datang untuk mati. Terus kalau dia mau menyelamatkan diri dari kayu salib lah untuk apa datang? Ya, justru kalau di atas kayu salib Yesusnya menyelamatkan diri maka misinya gagal. Karena kedatangan dia adalah untuk mati. Tapi kenapa begini? Yang berdosa manusia harus mati, yang mau menyelamatkan juga harus mati. Yang mau mengganti harus mati. Nah masalahnya Allah ini yang mau menyelamatkan kita. Nah kalau Allah tetap di surga, bisa mati tidak? Allah bisa mati tidak? Allah tidak bisa mati. Apalagi di surga. Siapa bisa bunuh Allah? Tapi kalau Allah di surga dan tidak bisa mati, dia juga tidak bisa menggantikan. Bagaimana supaya Allah mati? Gak bisa. Terus supaya mati? Supaya mati jadi manusia dulu. Begitu jadi manusia, bisa dibunuh? Bisa. Bisa mati? Bisa. Ya kan? Itulah sebabnya inkarnasi diperlukan supaya bisa mati. Ya. Tanpa inkarnasi tidak bisa ada kematian. Baik, Pak. Ya. Saya mau bertanya. Baik, Pak Pendeta. Kan karena adanya dosa sehingga ada inkarnasi. Nah, bagaimana kalau tidak ada dosa, apakah hanya ada Allah Bapa dan Allah Roh Kudus? Tidak. Keberadaan Tritunggal itu tidak ada urusan dengan inkarnasi. Sudah ada. Baik ada dosa atau tidak ada dosa, Bapa, Anak, Roh Kudus itu sudah ada. Ya. Jadi kalau tidak ada dosa memang tidak perlu inkarnasi. Tapi harus ada. Karena Tritunggal itu Bapa, Anak, Roh Kudus itu dari kekal hingga kekal. Mau ada dosa atau tidak ada dosa, tetap Tritunggal. Tapi inkarnasi terjadi karena ada dosa. Jadi seandainya dosa tidak ada, manusia tidak berdosa, Sang Anak pribadi kedua Tritunggal tidak perlu repot-repot datang ke dalam dunia. Tadi kan sudah dijelaskan ya, bahwa inkarnasi supaya ada juru selamat. Nah juru selamat ini kan untuk urusan dosa. Supaya mati. Mati ini kan untuk penebusan dosa. Mengganti orang berdosa. Jadi kalau dosa tidak ada, ya sudah inkarnasi tidak diperlukan. Ya. Nah, karena itulah walaupun iman kita sering diolok-olok ya, wah. Tuhannya orang Kristen kok bisa mati dan lain, terserahlah urusan mereka. Tapi yang paling penting adalah kita mengerti mengapa. Ya. Tuhannya orang Kristen kok bisa mati? Lalu saya tanya balik. Tuhanmu maha kuasa atau tidak? Ya, Tuhan itu maha kuasa.
Lalu saya tanya, apa artinya maha kuasa? Maha kuasa itu artinya bisa bikin apa saja. Ya, tidak ada yang mustahil. Ya, bisa semua, bisa. Lalu saya tanya, kalau Tuhanmu mau mati, bisa tidak? Tidak bisa. Kalau tidak bisa, Tuhanmu tidak maha kuasa. Tuhan saya itu maha kuasa, makanya waktu mau mati, dia ada caranya. Caranya apa? Inkarnasi. Supaya bisa mati. Jadi seringkali Tuhan kita, Yesus Kristus diolok-olok, kita diolok-olok karena Tuhan mati. Tapi harusnya kita bersyukur. Untung dia mati. Maka ada pengganti bagi saya, bagi saudara. Kalau dia tidak mati, kita tidak punya pengganti. Maka kita sendiri yang akan mati. Mati selama-lamanya di dalam neraka. Mati ini bukan berarti hilang atau putus napas, tidak ada napas. Secara manusia begitu, tapi mati dalam pengertian hukuman kekal itu adalah binasa di dalam neraka selama-lamanya. Jadi kita bersyukur bahwa ada yang mati menggantikan kita. Meskipun demikian, dia tuh mati itu bukan Tuhan mati, tapi mati sebagai manusia. Makanya inkarnasi menjadi manusia demi tujuan inkarnasi. Ya. Oke, sekarang kita melihat apa yang terjadi saat inkarnasi. Apa yang terjadi saat inkarnasi? Yesus ini kan Allah. Lalu berinkarnasi menjadi manusia. Pertama-tama kita harus memahami sifat Allah. Allah ini punya satu sifat namanya sifat tidak berubah. Ya. Maliaki 3 ayat 6, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Maksudnya apa yang tidak berubah? Sebagai Allah, hakikatnya dia tidak bisa berubah menjadi bukan Allah. Allah itu dibikin bagaimana saja tetap Allah. Tidak bisa berubah menjadi bukan Allah. Ya. Dalam Yohanes 1 ayat 14 dibilang firman itu menjadi manusia. Firman menjadi manusia itu tidak boleh dipahami bahwa firman berubah jadi manusia. Tidak dalam pengertian demikian. Jadi jangan berpikir bahwa oh tadi dia Allah di surga, waktu jelma jadi manusia sekarang tinggal manusia, Allahnya tidak ada lagi. Atau Allahnya lepas, ditanggalkan. Tidak. Kalau begitu Allah menjadi bukan stop jadi Allah. Tidak. Waktu dia Allah, dia jelma jadi manusia, sekarang muncul manusianya, Allahnya tidak hilang. Karena Allahnya tidak hilang, makanya dia Allah sekaligus dia manusia. Ya. Jadi kita memahami begini, inkarnasi itu sebenarnya bukan Allah kehilangan sesuatu, tapi Allah ketambahan sesuatu. Inkarnasi membuat Allah ketambahan manusia, bukan kehilangan kealahan. Apa boleh buat nasi sudah menjadi bubur. Nasi sudah jadi bubur. Waktu nasi jadi bubur, sekarang tinggal apa? Yang muncul apa? Nasi ya. Bubur di mana? Bubur di mana? Hilang kan? Tidak ada lagi kan? Karena bubur itu yang sudah jadi nasi. Nasinya menjadi bubur. Sekarang tinggal buburnya. Nasinya sudah tidak ada. Karena nasi sudah jadi bubur. Yang muncul di sini bubur, nasinya hilang. Nah, Allah menjadi manusia tidak seperti nasi jadi bubur. Jadi tadinya dia Allah, sekarang dia jadi manusia, Allahnya hilang. Nah, itu sama dengan nasi jadi bubur. Tapi coba lihat contoh ini. Tahun 2011 Ezra jadi
pendeta. Ya. Esra jadi pendeta. Sekarang muncul pendeta. Esranya di mana? Hilang. Terus kalau hilang yang ngomongin saudara ini siapa? Ya kan? Berarti Esra jadi pendeta, tadinya cuma Esra. Lalu jadi pendeta, bukan Esranya hilang, hanya pendetanya ditambahkan pada Esra. Makanya jadi pendeta Esra. Nah, Allah jadi manusia itu harus dimengerti seperti Esra jadi pendeta, bukan seperti nasi jadi bubur. Jadi tadinya Allah, waktu inkarnasi ketambahan manusia, maka Allah manusia. Itu, ya. Tapi bagaimana dengan kata-kata dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 7? Coba baca dulu. Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah Bapa itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia menjadi sama dengan manusia, tapi ada kata-kata mengosongkan diri. Apa arti mengosongkan diri di sini? Mengosongkan diri di sini jangan dianggap bahwa dia Allah lalu menjadi bukan Allah. Ya. Tidak mungkin itu terjadi. Karena apa? Karena seperti saya jelaskan dalam episode kali lalu, Yesus Kristus yang walaupun dalam rupa Allah, itu sebenarnya kekurangan satu kata dalam Alkitab Indonesia. Mestinya ada kata ada. Bukan Yesus Kristus yang walaupun dalam rupa Allah, tapi walaupun ada dalam rupa Allah, who being in the form of God. Ya, kata Yunaninya adalah huparkon. Huparkon ini seperti saya bilang dalam episode kali lalu, keberadaan yang tak bisa berubah. Dibikin bagaimanapun tidak bisa berubah. Ya. Ibu Erlin, bagaimana membikin suaminya Ibu Erlin menjadi bukan suami lagi? Bikin bagaimana supaya Pak itu menjadi bukan suami? Cerai, ya kan? Ceraikan sekarang suami, ceraikan sudah, tidak jadi suami lagi kan? Tapi bagaimana membikin mamanya Ibu Erlin menjadi bukan mama lagi? Usir saja dari rumah. Yang diusir juga mama kan? Pecat. Yang dipecat juga mama. Iya, potong. Yang dipotong juga mama. Jadi keberadaan sebagai mama tidak bisa berubah. Ya, makanya ada mantan suami tapi tidak ada mantan mama, ya kan? Nah, kalau begitu keberadaan sebagai mama itu huparkon, tidak bisa berubah. Yesus itu huparkon Allah, berarti dia tidak bisa menjadi bukan Allah. Sekali Allah, tetap Allah. Entah dia mau jadi manusia, mau jadi apa, Allahnya tidak pernah bisa berhenti jadi Allah. Ya. Lalu selanjutnya kan ada kata rupa, yang walaupun dalam rupa Allah, kata rupa itu being in the form. Kata form, ya. Sebenarnya dalam kata Yunani ada dua kata yang artinya sama-sama rupa. Ya. Itu adalah morphe dan skema. Skema itu menunjuk pada rupa atau yang bentuk yang bisa berubah. Itu skema, tapi morphe itu tidak bisa berubah. Kalau saudara lihat foto-foto saya tahun-tahun lampau, saya tuh langsing loh. Begini-begini mantan langsing. Ya. Mantan langsing, saya mulai dari kurus sampai langsing. Ya, mulai dari kurus kering sampai gemuk basah. Berarti skema saya berubah. Nanti besok saya mulai akan langsing lagi. Saya sekarang di rumah punya banyak baju. Mulai dari tahun-tahun lampau yang sudah tidak pas lagi. Banyak di rumah. 2 lemari. Istri saya bilang kita sumbang, jangan.
Kenapa tidak sombong? Karena saya masih punya keyakinan akan langsing lagi. Berarti saya bisa dari langsing, bisa menjadi gemuk, bisa jadi langsing lagi, bisa. Itu namanya skema. Skema bisa berubah. Tapi yang kurus kering dulu dan yang gemuk basah itu orangnya masih sama, yaitu Ezra. Ezranya tidak berubah. Berarti skema saya berubah, tapi morfe saya tidak berubah. Ya. Jadi kalau Alkitab menggunakan kata skema itu berarti bisa berubah. Tapi kalau morfe itu tidak berubah. Nah, Yesus Kristus dalam Filipi 2 ini, yang walaupun dalam rupa Allah, bukan dalam skema Allah, tapi dalam morfe Allah. Itu berarti memang morfe tidak bisa berubah. Maka Yesus Kristus tidak bisa berubah menjadi bukan Allah. Karena itu dia dikatakan mengosongkan diri, itu bukan berarti dia stop jadi Allah. Nah terus apa artinya mengosongkan diri? Nah itu yang sudah saya jelaskan kemarin, bahwa mengosongkan diri bukan berarti berhenti jadi Allah. Dia tetap Allah. Sifat Allahnya tidak hilang. Hanya dia tidak pergunakan untuk mempermudah hidupnya di dunia. Pada waktu Yesus di atas kayu salib, sudah tergantung bersama dengan penjahat kiri kanan. Ada satu penjahat bilang, ya, selamatkan dirimu, jikalau engkau anak Allah. Selamatkan dirimu dan selamatkanlah kami. Turunlah dari salib. Sudah sama-sama menderita di atas kayu salib juga masih olok satu sama lain ya. Lalu seorang teolog bilang begini, pada waktu penjahat itu bilang, turun dari atas kayu salib, selamatkan dirimu. Kalau engkau anak Allah, turun. Lalu teolog itu berkata, untung saat itu Yesus tidak tersinggung. Ya. Kalau dia tersinggung dan dia sampai turun dari salib. Kalau hari itu dia tersinggung dan dia turun dari salib, hari ini kau dan aku yang akan naik di atas kayu salib. Tapi bersyukur dia diam saja. Ya. Artinya kalau dia mau turun dari salib bisa, tapi dia tidak pergunakan itu. Ini namanya mengosongkan diri. Ya, ini namanya mengosongkan diri. Pada waktu dia di Getsemani, prajurit-prajurit datang mau tangkap dia. Lalu dia tanya, siapa yang kamu cari? Mereka jawab, Yesus dari orang Nazaret. Lalu dia bilang, akulah dia. Begitu dia bilang, akulah dia, saudara baca dalam Injil, mereka semua jatuh ke tanah. Hanya dua kata, akulah dia. Jatuh ke tanah. Bayangkan. Sampai Charles Haddon Spurgeon mengatakan, dia cuma bilang dua kata, akulah dia, mereka terlempar ke tanah. Seandainya beliau perpanjang lagi beberapa kata, 10 kata, mereka bukan terlempar ke tanah, terlempar ke neraka. Kalau dia mau selamatkan diri bisa. Pada waktu Petrus mau bela dia, angkat pedang, potong telinga hamba imam besar, dia bilang, sarungkan pedangmu. Sangkamu aku tidak bisa minta lebih dari 12 pasukan malaikat menyelamatkan aku? 12 pasukan itu kata Yunani yang dipakai di situ adalah legion. Sangkamu aku tidak bisa minta lebih dari 12 legion menyelamatkan aku? Legion ini istilah Romawi. Satu legion 6.000 tentara. Kalau 6.000 tentara, 12 legion itu 72.000 tentara. 7 malaikat. Sangkamu aku tidak bisa minta lebih dari 12 legion malaikat. Jadi kalau Yesus mau minta 72.000 malaikat, lebih dari 72.000 malaikat, Yesus bisa selamat. Tak usah untuk menyelamatkan, melawan prajurit Romawi, tidak usah 72.000 malaikat. Satu malaikat saja. Ya, satu malaikat habis. Tapi dia bisa minta 72.000 malaikat datang selamatkan dia. Tapi dia tidak mau. Ini orang kuat. Tapi tidak pergunakan kekuatannya sehingga kelihatan lemah. Itu namanya mengosongkan diri. Ada orang kaya tapi tidak pakai kekayaannya sehingga kelihatan miskin. Itu mengosongkan diri. Ya. Ada orang pintar tapi tidak pakai kepintarannya sehingga kelihatan orang bodoh. Itu namanya mengosongkan diri. Dia tetap pintar. Hanya kelihatan bodoh karena tidak pakai. Dia tetap kaya. Hanya tidak pergunakan makanya kelihatan miskin. Itu namanya mengosongkan diri. Berisi tapi tidak pakai sehingga kelihatan kosong. Tapi sekarang ini ada banyak orang yang sebenarnya kosong tapi tampil seperti orang berisi. Ya kan? Sombongnya minta ampun, padahal kosong, padahal nol. Tapi kelihatan berisi. Ada utang sini sana, panjang lebar, tapi tampil sebagai orang kaya.
Ya. Bodoh luar biasa, tapi ngomong seperti orang paling tahu segala sesuatu. Itu namanya kosong tapi pura-pura berisi. Tapi Yesus itu berisi tapi mengosongkan diri, tidak pakai. Ya. Nah, itu namanya mengosongkan diri. Jadi mengosongkan diri itu bukan berhenti jadi Allah. Mengosongkan diri itu tetap jadi Allah, sifat Allahnya tetap ada, tapi tidak pergunakan untuk permudah hidupnya. Kadang-kadang dia pakai. Begitu badai datang, dia diam, tenanglah. Taat. Tapi dia tidak selamanya mau pakai itu kan. 5 roti dan 2 ikan dia sekali bikin untuk ribuan orang. Ya. Kalau begitu dia tidak perlu lapar. Tidak perlu haus. Dia bisa bikin apa saja. Dari perjalanan dia mau pergi ke Yerusalem, mestinya sampai. Tapi dia tidak lakukan, mesti repot-repot pinjam keledai. Itu namanya mengosongkan diri. Karena itu kita bersyukur bahwa Tuhan kita pernah mengosongkan diri. Jadi itu berarti bahwa inkarnasi tidak pernah membuat Yesus hilang kealahannya. Tetap pengosongan diri hanyalah sebagai seperti yang saya jelaskan, tidak mempergunakan sifat-sifatnya untuk mempermudah hidupnya. Ya, ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya, Pak. Ya. Pak, apakah selain Yesus ada manusia di dunia ini yang ada sebelum dunia ada? Tidak bisa. Bagaimana dengan firman yang berada di dalam Yeremia, Pak? Yeremia pasal 1 ayat 5. Ya. Di situ dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi bagaimana, Pak? Apakah itu menunjukkan bahwa ada manusia yang sebelum aku Allah membentuk engkau, Yeremia, dari rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Kalau Tuhan sudah mengenal Yeremia sebelum dia dalam rahim ibunya, berarti dia sudah ada dulu ya. Sebelum aku membentuk engkau dari rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Berarti Yeremia ini sudah ada, makanya bisa dikenal sebelum dia ada dalam rahim ibu. Berarti Yeremia ini berpraeksistensi. Tidak. Ya, ini sama juga dengan kita ini kan orang pilihan Allah. Sejak kapan Allah memilih kita untuk diselamatkan? Ya? Kita dipilih sejak kapan? Kita dipilih ini sebelum dunia dijadikan. Ya. Allah dari mulanya telah memilih kita. Coba satu orang baca Efesus pasal 1 ayat 4. Efesus pasal 1 ayatnya yang keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memiliki kita sebelum dunia Bukan dijadikan. memiliki. Allah telah memilih Memilih kita, maaf. sebelum dunia dijadikan. Jadi Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Berarti kita sudah ada sebelum dunia dijadikan? Tidak. Jadi kita juga belum ada sebelum dunia dijadikan. Yeremia juga tidak ada sebelum dunia dijadikan. Tapi bagaimana Allah telah memilih Yeremia sebelum di kandungan ibu? Bagaimana Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan? Kita ini sudah ada. Tapi bukan ada sebagai sebuah eksistensi. Tapi kita sudah ada dalam pengetahuan Allah. Yeremia bukan sudah ada sebelum dia di dalam rahim ibu. Dia hanya ada dalam pengetahuan Allah. Maksudnya Allah mengetahui bahwa satu saat nanti ada orang nama Yeremia akan lahir. Allah sudah tahu dia sebelum dia ada. Nah, maka Allah menetapkan orang itu yang nanti akan lahir. Begitu juga kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan, Juve tidak ada. Tapi Tuhan tahu dalam pengetahuan Tuhan bahwa nanti satu hari dalam sejarah akan ada orang nama Juve. Ya, dan sebelum dunia dijadikan itu, dia telah menetapkan duluan untuk orang yang akan lahir. Itu. Jadi memang Yeremia telah ada sebelumnya. Kita pun semua telah ada sebelumnya, tapi bukan ada sebagai sebuah eksistensi.
tapi ada dalam pengetahuan Allah. Ya, ada lagi? Saya mau bertanya berkaitan dengan Filipi pasal 2 ayat 5-7. Ya. Apakah Yesus yang mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba, ataukah Allah yang melakukan itu? Karena Allah yang mengutus Yesus, dan Yesus sendiri pernah mengatakan bahwa ia tidak melakukan apa-apa kalau bukan Allah yang mengaruniakan padanya. Ya, kalau kita lihat Filipi pasal 2 ayat 5 itu ya, terus sampai 7, ayat 7-nya, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Itu berarti bukan Bapa yang mengosongkan Yesus. Yesus mengosongkan dirinya sendiri. Nah, ini penting juga untuk ditekankan karena ada pendeta hebat di Indonesia ini yang mengajar bahwa waktu Yesus datang ke dalam dunia itu Allah mengosongkan dia, Allah melucuti dia. Allah membuat Yesus sampai jadi 0, kosong. Ya, itu ajaran Pak Erastus itu malah begitu. Karena itu dalam pengertian Allah membuat Yesus jadi 0, kosong, dan akhirnya dia mengatakan itu sama dengan membunuh Yesus. Jadi Allah Bapa itu demi mengutus anaknya ke dalam dunia, itu dia telah membunuh Yesus. Jadi Yesus itu mati itu sebenarnya 2 kali. Mati pertama waktu inkarnasi, mati kedua di atas kayu salib. Tapi itu kan ajaran yang ngawur itu, ya. Karena apa? Allah Bapa tidak pernah melucuti Yesus. Di sini dalam ayat ini dia bilang mengosongkan dirinya sendiri. Jadi Yesus dengan kerelaan hati melepaskan semua haknya. Ya. Dia kalau tidak lepaskan itu bahaya itu. Di dalam perjanjian lama kalau dia berdiri gunung kayak berapi. Ya. Dia jalan puting beliung. Untung dia sudah lepaskan begitu baru muncul di rahim Maria, ya. Ya kan? Kalau dia tetap pakai semua itu kemuliaan semacam itu baru dia muncul di rahim Maria, saya tidak bayangkan Maria jadi apa. Ya, tapi dia melepaskan semua itu atas kehendaknya sendiri, bukan dilucuti oleh Bapa. Maksudnya kalau dia tidak bisa melakukan apapun di luar Bapaknya, artinya adalah dia tidak bisa berlawanan dengan Bapa. Apa keinginannya itu seturut dengan kehendak Bapa. Dan kalau dia melucuti atau dia mengosongkan dirinya, ya memang itu juga kehendak Bapa. Itu tidak melawan kehendak Bapa. Artinya hanya begitu saja. Ya. Oke, itu soal inkarnasi ya. Dan dalam semua penjelasan yang sudah panjang lebar ini, kalau saudara di rumah juga punya pertanyaan, jangan ragu-ragu. Silakan kirimkan pertanyaan, kami dengan senang hati menjawab pertanyaan saudara. Juga kalau saudara butuh dukungan doa atau ada beban yang mau saudara ceritakan, ya untuk didoakan, silakan. Ya, kami buka kesempatan, ada nomor-nomor di layar kaca Anda, silakan kirimkan pertanyaan atau pokok doa saudara di sana. Tapi lebih daripada itu, mari sungguh-sungguh kita sudah belajar banyak hal tentang Yesus Kristus. Inkarnasi terjadi supaya tersedia penebusan. Kita bersyukur dia sudah jadi manusia, berinkarnasi demi penebusan kita. Walaupun begitu, kalau kamu tidak terima dia sebagai juru selamat, kamu tetap tidak selamat, tidak punya juru selamat. Karena itu buka hatimu dan terima dia sebagai juru selamat. Dan ikuti terus seri Kristologi. Makin banyak hal yang akan kita pelajari, makin banyak kebenaran dibukakan, makin mengerti. Ada sekitar 20-21 episode. Ikuti dengan baik sampai saudara benar-benar mengerti Kristologi. Dan juga program ini diproduksi membutuhkan biaya yang sangat banyak. Dan memberkati banyak orang. Kalau saudara mau ambil bagian dalam memberkati banyak orang, saudara bisa terlibat dalam pelayanan besar ini dengan memberikan donasi. Ada nomor rekening di layar kaca Anda, silakan kirimkan ke sana. Dan dana Anda akan dipergunakan untuk memproduksi konten-konten yang berisi pengajaran dan penginjilan untuk memberkati banyak orang. Nah, karena itulah, marilah kita terus berdoa supaya program ini betul-betul terus berlangsung dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sampai jumpa pada episode-episode yang akan datang. Salam terang bagi Indonesia. Luar biasa, tentunya kita semakin banyak memahami dan mengerti apa yang dimaksudkan inkarnasi Yesus
di dalam keberadaannya ketika dia menjadi pribadi di atas muka bumi ini. Dan kita juga sudah bisa membedakan dengan reinkarnasi yang seringkali disampaikan di dalam keseharian kita. Nah pemirsa, kami berterima kasih Anda tetap setia untuk mengikuti setiap episode yang ada dalam program ini. Dan ketahuilah semuanya itu tidak terlepas dari apa yang Anda sudah berikan kepada kami lewat donasi-donasi yang dikirimkan. Kami terus mengundang Anda untuk menjadi partner donasi kami, di mana Anda bisa mengirimkannya di nomor rekening yang tertera di layar kaca. Tentunya kami terbatas untuk bisa membalaskan apa yang Anda berikan, tetapi Tuhan kita tidak terbatas untuk memberkati Anda sekalian. Kalau ada pertanyaan, kritik, saran, dan pendapat, sampaikan. Dan Anda bisa tulis itu, sampaikan melalui nomor WhatsApp yang ada di layar kaca, dan kami tim kru Pijar TV akan senantiasa siap untuk membalasnya. Saat ini kami sudah harus undur diri dari hadapan Anda, dan sampai jumpa pada kesempatan yang lainnya. Tetap semangat di dalam Tuhan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Salam terang bagi Indonesia.